Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologis pada kelompok sehat. Apa saja sih sebenarnya yang terjadi di dalam kelompok sehat? Terus kriterianya itu bagaimana? Oh, psikologisnya sehat, psikologisnya agak menyimpang. Nah, itu seperti apa? Kita akan bahas satu-satu. Baik, untuk LO kita hari ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah ibu hamil, yang kedua adalah bayi, yang ketiga adalah toddler, kemudian ada anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Jadi ada beberapa kategori ya untuk pembahasan kita kali ini. Kita mulai dengan ibu hamil. Jadi, kehamilan adalah penyatuan spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi hingga berlangsung selama 40 minggu. Ya, jadi kehamilan itu mulainya dari penyatuan antara spermatozoa dan ovum yang yang kita tahu dia akan terjadi di dalam tuba falopi atau dalam rahim ya, kemudian dia akan dilanjutkan dengan nidasi atau penempelannya ya, membuat akar gitu ya. Kemudian berlangsungnya itu selama 40 minggu dari mulai minggu yang pertama. Oke, tanda dan kehamilan di trimester 1, itu dimulai dari 0 sampai 12 minggu, ditandai dengan tidak mens, cepat lelah, payudara mulai membengkak, mual, sensitif pada indera pengecap. Kemudian yang di trimester kedua, dia ada 13 sampai 28 minggu dengan sudah mulai stabil nih untuk kehamilannya. Jadi untuk keluhan-keluhan seperti mual itu sudah mulai berkurang. Saya bilang berkurang karena setiap orang memiliki sensitivitas yang berbeda. Ada yang di trimester 2 itu masih ada mual, muntah, dan lemes, tapi ada juga yang sudah oke, sudah merasa nyaman itu di trimester 2. Kemudian mulai terjadi adanya perubahan pigmentasi, mulai dari puting susu, ada linea nigra, dan perutnya juga semakin membesar. Kemudian di trimester 3 itu berada di rentang usia 29 sampai 40 minggu di mana dia akan ada persiapan melahirkan, peningkatan berat badan, sendi panggulnya mengendor, ada nyeri pinggang, terus kemudian kontraksi juga terjadi sesekali atau kadang juga mereka merasakan adanya kontraksi palsu, jadi seolah-olah sudah seperti mau melahirkan, ternyata itu adalah hanya his palsu. Kemudian kesulitan bernafas karena desakan ya, karena perut semakin membesar, akhirnya menekan diafragma, sehingga akan ada kesulitan bernafas. Kemudian sensasi tidak nyaman akibat bayi sudah mulai turun ke PAP. Jadi banyak ibu-ibu tuh kalau duduknya itu kok ngangkang ya? Iya, karena bayi sudah mulai turun ke PAP itu akan sulit lagi untuk duduk dengan merapatkan kaki. Nah, kemudian psikologis ibu hamil. Apa sih itu? Sebenarnya psikologis ibu hamil itu diartikan sebagai periode kritis di mana adanya ketidakseimbangan psikologis yang disebabkan oleh situasi atau tahap perkembangan. Nah, ini bisa terjadi dikarenakan ketidakstabilan hormon progesteron dan kerentanan daya psikis ibu sendiri. Jadi, apakah semua ibu mengalami? Terus dampaknya apakah panjang? Terus apakah sama? Tidak. Di samping dari progesteron tadi, itu ada faktor lain yang menyebabkan si ibu itu psikologisnya stabil atau tidak, yaitu adalah kelentingan psikologis yang dimiliki oleh ibu. Misalnya, seorang ibu memiliki coping yang baik, kemudian dibandingkan dengan ibu yang memang dia cenderung tidak tahan banting terhadap masalah yang ada, stresor yang timbul gitu, sehingga psikologis antara ibu A dan B ini jelas akan berbeda, penyelesaiannya akan berbeda, copingnya akan berbeda. Jadi untuk psikologis ibu pada ibu hamil dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama adalah faktor adanya hormon progesteron. Jadi kalau ibunya agak sensitif, ya mohon dimaklumi karena memang ada perubahan dari hormon progesteron tersebut. Yang kedua adalah kelentingan dari psikologis pada ibu, masing-masing ibu.
Nah, kemudian perubahan emosional itu dapat kita lihat, dia dikatakan normal apabila yang satu adanya penurunan kemauan seksual ya. Itu udah wajar ya, wajar. Jadi bapak-bapak atau yang nanti dapat klien atau dapat pasien laki-laki, ini istri saya kok gini gini gini. Oh iya, pasti akan mempengaruhi. Kenapa? Karena di trimester 1 itu akan penuh ada rasa kekhawatiran, ada kecemasan, nanti kalau bayinya kenapa-napa, terutama pada ibu-ibu yang hamil pertama kali atau primipara ya. Itu pasti akan ada rasa seperti itu. Nanti kalau saya berhubungan seksual, bayi saya gimana ya? Nanti terkenapa-napa ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada cemas, jelas tadi sudah saya jelaskan, ada khawatir. Kemudian beberapa itu ada yang merasakan sedih. Sebenarnya sedih di sini kalau yang normal itu mungkin kalau misalnya suaminya tidak dalam satu rumah gitu ya. Dalam satu rumah istri kerja di Jogja, kemudian suaminya kerja di Jakarta, pasti dia akan sensitif sekali gitu. Jadi mungkin akan sering mengalami kesepian, tidak ada teman berbagi, sehingga akan ada rasa sedih dan kadang juga ada rasa menangis misalnya. Ada responnya bisa jadi menangis misalnya gitu. Kemudian di trimester 2 itu normal jika ibu mengalami perasaan gembira, perannya bisa terlewati dengan baik, dia bisa bekerja, dia bisa membagi waktu. Saya pagi harus masak, kemudian apa-apa itu dia sudah membagi dengan baik sekali untuk yang trimester 2 ini. Kemudian mampu menyelesaikan tugasnya tadi, kemudian dia sudah merasa nyaman. Karena apa? Karena mual sudah berkurang, kekhawatiran juga berkurang, sehingga dia untuk melakukan aktivitas sehari-hari lebih nyaman. Kemudian di trimester 3 akan ada rasa cemas dan waspada. Karena apa? Karena trimester 3 itu kan tinggal menunggu detik-detik istilahnya gitu. Nah, jadi ada rasa cemas, khawatir akan persalinannya, nanti normal apa sesar ya? Anak saya sehat nggak ya? Lahirnya baik nggak ya? Misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang penyimpangan? Penyimpangan itu pada trimester 1 ada ibu yang hingga mengalami depresi, kemudian sampai kehilangan kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, mungkin dia merasa malu karena hamil, apalagi untuk remaja yang hamil di luar nikah atau orang-orang yang hamil di luar nikah ya, atau yang hamil tidak dengan nikah resmi misalnya, pasti akan ada kekhawatiran sendiri, kecemasan sendiri, kemudian sehingga dia akan menarik diri dari lingkungan. Kemudian ada rasa ambivalen. Dan ambivalen ini bisa dikatakan normal, juga bisa dikatakan penyimpangan. Jadi tergantung dari ibu dalam merespon copingnya itu sendiri. Kalau misalnya dia ambivalen ini cemasnya adalah cemas ringan karena anak takut kenapa-napa pada bayinya pada trimester 1, itu masih bisa dikatakan normal. Tetapi kalau misalnya ambivalen ini kok dia jadi cemas terus berubah menjadi depresi yang berkepanjangan, maka itu juga kita dikatakan bahwa itu adalah sebuah penyimpangan. Kemudian dia tidak mampu mengatasi stres. Kemudian di trimester 2 ada cemas yang berlebihan, ketakutan akan kehamilannya nanti berisiko, mungkin jadi dari trimester 1 itu dia berlanjut ke trimester 2, rasa khawatirnya, rasa ketakutannya yang berlebihan itu lanjut ke trimester 2. Nah, di trimester 2 ini harusnya dia sudah menemukan titik nyamannya dia ketika hamil, karena paling nyaman memang di trimester 2. Tapi tidak gitu. Tapi dia tetap merasa khawatir, merasa cemas, merasa mungkin ada yang depresi ya gitu. Kemudian kemampuan untuk mengatasi stresnya ini juga dia akan berkurang gitu. Kemudian di trimester 3 ada depresi, kemudian insomnia dan stress overload akan bayangan persalinan. Jadi dia terlalu dibayang-bayangin, nanti kalau melahirkan itu sakit banget loh. Ini seperti kalau di dalam buku tuh seperti tulang-tulangnya dipatahkan dan bla 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 gitu. Akhirnya dia merasa ketakutan sendiri.
Nah, apa sih diagnosanya untuk ibu hamil? Yang pertama adalah kesiapan persalinan itu sendiri untuk diagnosa yang normal atau yang sudah potensial ya. Bagaimana kesiapan persalinannya? Apa yang harus kita siapkan? Bagaimana tujuan dari diagnosa ini? Kemudian intervensinya apa saja yang bisa kita lakukan? Itu bisa dilihat nanti di Psiki dan SLKI. Kemudian ada cemas, ada harga diri rendah situasional, ada ketakutan, dan adanya stress overload. Nah, untuk bayi 0 sampai 18 bulan itu kita ada fasenya menurut Erikson itu percaya dan tidak percaya. Nah, dikatakan kalau dia normal apabila dia dalam fase yang percaya, kemudian penyimpangan itu yang tidak percaya. Nah, untuk yang percaya ini ditandai dengan yang pertama tidak langsung menangis saat bertemu orang asing. Nah, bayi kadang kalau misalnya ketemu sama orang kan dia akan takut ya. Nah, bayi yang dia tumbuh dengan rasa percaya, dia itu ketika ketemu dengan orang dia akan mengamati dulu. Jadi tidak langsung cenger, nangis gitu, enggak gitu. Kemudian yang kedua, menolak saat akan digendong orang yang tidak dikenalkan. Itu adalah hal yang wajar ya. Kemudian yang ketiga, menangis saat digendong orang yang tidak dikenal. Itu juga respon wajar dari anak. Kemudian menangis saat merasa tidak nyaman, kemudian dia ada misalnya basah itu ketika ngompol, kemudian lapar, haus, sakit, atau ketika suhunya panas gitu. Kemudian bereaksi senang saat ibu datang, dia udah tahu, oh ibunya datang kayak suaranya misalnya. Yasmin misalnya seperti itu, terus dia nengok sambil tertawa. Nah, itu adalah respon yang menyatakan bahwa dia senang. Kemudian menangis jika ditinggal ibu, memperhatikan wajah ibu atau lawan bicara, itu adalah hal yang baik gitu ya. Kemudian mencari suara ibu atau lawan bicara. Kemudian untuk yang menyimpang atau dia mengalami ketidakpercayaan, yang pertama adalah menangis menjerit-jerit saat berpisah dengan ibu. Kemudian yang kedua, tidak mau berpisah sama sekali dengan ibunya, dan yang ketiga adalah tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Jadi cuma kadang anak kecil kan, ayo ikut yuk, dipegang aja nanti udah nangis misalnya gitu itu ya. Jadi tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk diagnosa SDKI-nya bisa diambil adalah risiko gangguan tubuh kembang, dan persiapan menjadi orang tua. Jika perkembangan anaknya baik, sesuai dengan usianya, berat badan baik, tinggi badan baik, kemudian motorik halus dan kasarnya juga baik, maka bisa diambil adalah persiapannya menjadi orang tua. Gitu. Kemudian anak dengan usia 18 bulan hingga 3 tahun. Itu fasenya Erikson ada mandiri dan ragu-ragu atau malu. Nah, untuk yang mandiri itu dia mampu mengenal dan mengakui namanya. Jadi kalau ditanya namanya siapa, dia udah paham. Oh, nama saya Yasmin. Oh, nama saya Erik misalnya gitu. Kemudian sering menggunakan kata jangan, tidak, dan enggak. Kita perhatikan saja anak dengan usia 2 sampai 3 tahun. Pasti dia selalu bilang, boleh pinjam mainannya? Enggak. Mau nggak main sama teman-teman? Enggak, gitu ya. Jadi akan banyak kata-kata jangan, tidak, dan enggak. Kemudian banyak bertanya hal yang asing. Kenapa kok Bude harus pergi ke sawah misalnya? Kenapa kok di sawah itu banyak plastik-plastik yang ditali, kemudian itu bisa kita jelaskan ya. Sampaikan bahwa itu adalah hal yang kebenarannya akan hal tersebut. Kenapa? Jangan kita berbohong ya. Jawabannya kalau misalnya nggak tahu ya udah bilang aja, Bunda belum tahu, Mama belum tahu, nanti Bunda cari tahu ya, nanti Mama cari tahu ya, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan kegiatan sendiri dan tidak mau diperintah. Nah, biasanya kalau anak-anak usia segini ya ayo masukin mainannya gitu. Itu nggak akan mau kalau cuma seperti itu. Tapi yuk bareng-bareng sama Bunda atau sama Mama, kita masukin mainannya. Bunda bantuin ya, Mama bantuin. Nah, kata-kata bantu di sini itu mengindikasikan bahwa secara tidak langsung itu menekankan bahwa itu adalah tanggung jawabnya si anak gitu. Jadi jangan bilang bahwa yuk Bunda masukin yuk mainannya, berarti itu menandakan bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Tapi
kita bilang ke anak bahwa, "Yuk saya bantuin, yuk bunda bantuin, yuk mama bantuin." Meskipun yang memasukkan itu lebih banyak porsinya pada si ibu atau si bunda tadi itu dibandingkan anak, tapi kita harus apresiasi. Kemudian mulai bergaul dengan orang lain dan tidak mau diperintah, kemudian mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak lain di luar rumah, kemudian menunjukkan rasa suka dan tidak suka. Jadi kita sudah bisa memberikan dia pilihan mau pakai baju yang mana, suka yang mana, itu sudah bisa. Kenapa kita selalu memberikan pilihan bahwa dia dilatih untuk decision making, membuat keputusan, ya mana yang harus dia ambil. Kemudian itu juga memperlihatkan pola asuh kita bahwa kita adalah orang yang demokratis, bukan yang otoriter. Kamu harus pakai ini hari ini, harus pakai ini, harus pakai ini gitu. Kemudian mengikuti kegiatan beribadah, ikutkan dia ke beribadah, misalnya diajak ke gereja, kemudian diajakin sholat, vihara gitu ya. Jadi ikutkan dia sudah bisa mengerti, misalnya sholat itu dia sudah paham gerakannya, walaupun hanya sepenggal-sepenggal, tapi kita tetap harus mengapresiasi. Kemudian untuk yang menyimpang itu ada rasa ragu-ragu atau malu. Anak itu tidak berani melakukan inisiatif, kemudian takut melakukan sesuatu, merasa terpaksa melakukan tindakan, serta melakukan tindakannya dengan ragu-ragu. Jadi dia ketika diminta untuk apa, ayo coba ke sini yuk, nyoba ayunan, enggak takut nanti jatuh, enggak ini nanti. Jadi dia tidak memiliki upaya atau memiliki keinginan untuk mencobanya itu dulu gitu, karena udah keburu takut terlebih dahulu. Nah, untuk diagnosa SDKI-nya itu ada risiko gangguan tumbuh kembang, ada gangguan tumbuh kembang, ada persiapan menjadi orang tua. Kemudian usia prasekolah, itu usia prasekolah yaitu usia 3 sampai 6 tahun, di mana dia ada inisiatif, dan rasa bersalah. Nah, untuk inisiatif, dia mampu menghayal, melakukan hal-hal yang kreatif, kemudian inisiatif bermain dengan barang yang di rumah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kalian menemukan ponakan atau anak kalian usia 3 sampai 6 tahun, itu semua barang yang ada di dapur diturunkan, ya, dan dipakai buat mainan. Itu jangan kaget karena memang usianya rentang segitu memang seperti itu. Kemudian menikmati bermain bersama dengan anak seusianya, mudah berpisah dengan orang tua, dia sudah mulai mau tuh nanti sama Uti ya, Bunda nggak ikut misalnya gitu, atau nanti di sekolah sendiri ya, Bunda nggak ikut gitu, dia udah paham. Kemudian mengetahui hal-hal yang salah dan benar serta mengikuti aturan. Kemudian dia bisa mengenal 4 warna, merangkai kata dalam kalimat, mampu mengerjakan pekerjaan sederhana. Coba anak disuruh, Bunda minta tolong ya diambilkan kertas yang ada di laci gitu, dia sudah paham gitu. Kemudian mengenal jenis kelamin. Coba ditanya, kalau ayah jenis kelaminnya apa? Kalau bunda jenis kelaminnya apa? Kalau adik sama kayak ayah apa bunda, jenis kelaminnya yang mana gitu. Kemudian anak yang dengan penyimpangan itu akan terjadi adanya rasa bersalah. Dia akan ada rasa tidak percaya diri, malu, kemudian ada rasa pesimis, sehingga tidak memiliki minat dan keinginan. Takut salah juga merupakan bagian dari penyimpangan yang dirasakan pada anak usia prasekolah. Jadi nggak mau nanti bunda marah, nggak mau nanti ayah marah, nggak mau ini, padahal itu adalah hal yang ringan atau hal yang sepele sebenarnya gitu ya, dan masih bisa dilakukan oleh anak. Kemudian membatasi aktivitas sehingga terkesannya dia malas dan tidak ada inisiatif. Untuk diagnosa SDKI-nya dari risiko gangguan tumbuh kembang, persiapan menjadi orang tua, harga diri rendah situasional, dan harga diri rendah kronik. Untuk usia sekolah 6 sampai 12 tahun ini usia SD itu ada
industri atau produktif dan ada harga diri rendah. Gimana kalau industri dia itu mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi PR-PR yang ada di sekolah dia mampu kerjakan. Ibu, ingat, ibu atau orang tua hanya sebagai pendamping, bukan orang yang mengerjakan atau orang utama yang mengerjakan dari tugas anak. Karena apa? Karena kita ingin melihat perkembangan psikologisnya juga dinilai dari situ gitu. Kemudian ada rasa bersaing. Jadi anak itu misalnya aku pengen ranking 1. Gimana caranya gitu ya. Kemudian senang berkelompok dengan teman sebaya dan memiliki sahabat karib. Dia udah tahu sahabatnya siapa, yang bisa diajak berbagi siapa, dia sudah paham. Kemudian berperan dalam kegiatan kelompok juga. Kemudian untuk yang harga diri rendah, yang psikologis penyimpangannya, itu PR tidak mau dia kerjakan. Jadi dia hanya misalnya HP-an terus, tiduran terus, main terus, tanpa mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian membangkang dan meminta orang tua yang mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini sangat banyak terjadi saat ini di kala pandemi. Karena orang tuanya nggak sabar, anaknya main terus, ngerasa bebas, ngerasa libur, sehingga orang tua lupa bahwa anak yang mempunyai PR, anak yang mempunyai tugas, anak yang harusnya belajar, bukan orang tua. Sehingga lebih lanjut, orang tua yang akan mengerjakan dan mengumpulkannya ke guru. Apalagi melihat teman-temannya nilainya kok bagus, 100, 90, pasti dia udah minder, aduh ini kalau anakku yang ngerjain, nggak dapat tuh nilai segitu. Padahal itu bukan esensinya dari guru memberikan penugasan. Ya, guru memberikan penugasan adalah untuk melihat, mengevaluasi apakah pembelajarannya itu masuk apa enggak. Bagaimana nanti pencapaiannya sesuai KKM atau tidak, seperti itu. Jadi kalau yang mengerjakan orang tuanya, jelas itu akan membiaskan hasil dari proses belajar mengajar tersebut. Di samping itu, kita juga dapat mengembangkan perkembangan psikologis dari anak tadi, gitu ya. Jadi kita biasakan untuk mendampingi saja, bukan untuk mengerjakan. Kemudian tidak ada rasa bersaing dan terkesan malas. Jadi udahlah nggak apa-apa, ranking 30 juga udah nggak apa-apa, bersyukur daripada ranking terakhir kan ya mah, misalnya gitu ya. Terus kemudian tidak terlibat dalam kegiatan kelompok dan memisahkan diri dari teman sebaya. Kemudian untuk diagnosa SDKI-nya ada risiko gangguan tubuh kembang, ada gangguan tubuh kembang, persiapan menjadi orang tua, harga diri rendah situasional, dan harga diri rendah kronik. Kronik itu lebih dari 6 bulan, kalau situasional kurang dari 6 bulan. Nah, kalau di SDKI mungkin di Nanda nanti kalian bisa lihat kalau yang situasional itu kurang dari 3 bulan kalau tidak salah ya. Nanti coba dilihat kembali. Kemudian ini ada remaja. Remaja itu untuk yang normal itu namanya adalah pembentukan identitas. Untuk yang penyimpangan itu ada bingung peran. Untuk yang pembentukan identitas itu ada penilaian dirinya, dia objektif. Oh, saya mampu A, B, C. Saya kekurangannya di C, D, E misalnya gitu. Kemudian dia mampu merencanakan masa depan. Nanti kalau besar aku mau jadi pilot. Nanti kalau besar aku mau jadi dokter. Kemudian pengambilan keputusannya dia sudah mampu. Oh, oke, aku kalau melakukan misalnya ikut geng sekolah itu nggak baik buat aku. Jadi udah aku nggak usah ikut gitu. Kemudian menyukai dirinya. Dia berupaya untuk menyukai dirinya. Wah, alhamdulillah sih meskipun aku pakai kacamata, aku tidak menku nggak besar misalnya gitu. Kemudian ada berinteraksi dengan lingkungan, kemudian ada rasa tanggung jawab, mulai memperlihatkan kemandirian di keluarga, mulai dari misalnya dia mampu melakukan segalanya secara mandiri, ya nggak dibantu lagi sama orang tua, pekerjaan rumahnya juga dia mandiri gitu. Kemudian menyelesaikan masalah dengan orang lain yang mampu. Jadi dia bisa memutuskan, oke, aku kalau ini sendiri kayaknya nggak sanggup deh, aku harus sendiri, makanya kayaknya aku butuh orang gitu untuk mendengarkan semua curhatan agar pekerjaan kegiatan saya bisa berjalan dengan normal.
Kemudian untuk penyimpangannya ada bingung peran, dia tidak menemukan ciri khas dirinya, kemudian dia mudah bingung dan bimbang, tidak ada rencana masa depan, udahlah ngikutin arus aja, nanti Tuhan pasti akan bantu. Tapi upayanya nggak ada, sama aja ya. Kemudian tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan, dia antisosial, tidak menyukai dirinya, sulit mengambil keputusan dan tidak memiliki minat serta tidak mandiri. Untuk diagnosa keperawatannya, ini ada persiapan menjadi orang tua, kesiapan peningkatan konsep diri, risiko gangguan tumbuh kembang, harga diri rendah situasional, harga diri rendah kronik, isolasi sosial, serta gangguan identitas diri. Kemudian ada dewasa muda, itu dengan rentang 18 sampai 25 tahun, di mana perkembangan psikologisnya itu ditandai dengan mampu menjalin interaksi yang hangat dan akrab dengan orang lain, kemudian memiliki teman dekat, dalam hal ini adalah pacar, sahabat, ya, jadi tidak harus pacar, sahabat boleh. Kemudian memiliki hubungan heteroseksual dan punya pacar, kemudian dia ada komitmennya jelas, mampu mandiri dalam kehidupan, bertanggung jawab ekonomi sosial, emosional, serta konsep dirinya realistis dan menyukai dirinya, dan ada tujuan hidupnya. Aku mau ngapain sih nanti? Kemudian mampu mengatasi stres, ada nilai kehidupan, dan hidup memiliki makna. Kemudian untuk yang isolasi, itu ketakutan tidak siap menerima akibat dari perbuatannya, kemudian sulit menemukan hubungan dengan orang lain, tidak ada teman dekat, dan menghindari komitmen. Dia nggak berani tuh mau nikah, takut misalnya gitu. Kemudian untuk diagnosa SDKI itu ada kesiapan peningkatan konsep diri, harga diri rendah situasional, harga diri rendah kronik, gangguan interaksi sosial, isolasi sosial, kemudian gangguan identitas diri, ketidakefektifan coping defensif, dan penampilan peran yang tidak efektif. Kemudian untuk yang dewasa, itu antara 26 sampai 65 tahun, di mana di ini ada dua, generality dan menyiapkan generasi sebelumnya dan menstagnasi atau terhambat. Untuk yang generativity yaitu membimbing dan menyiapkan generasi berikutnya, kemudian ini harusnya berikutnya ya, bukan sebelumnya. Memperhatikan kebutuhan orang lain atau lingkungan, kreatif atau mempunyai alternatif, produktif, menerima perubahan fisik dan psikologis yang terjadi, kemudian menyesuaikan diri dengan orang tua yang lansia, nyaman dengan pasangan, menilai perencanaan hidup. Kemudian untuk yang terhambat atau stagnasi, tidak dapat melakukan hal positif, bertindak sesuka hati, memperhatikan diri, kurang punya keinginan bekerja dan berkeluarga, serta tidak ada komitmen dari diri sendiri atau dari pribadi. Untuk diagnosisnya ada kesiapan peningkatan konsep diri, HDR situasional, HDR kronik, gangguan interaksi sosial, isolasi diri, gangguan identitas diri, ketidakefektifan coping defensif, dan penampilan peran tidak efektif. Ya, untuk lansia di sini ada integritas ego dan putus asa. Di mana untuk yang integritas ego itu ada harga diri tinggi, merasa disayang ya, karena sudah lansia yang sifatnya akan kembali seperti anak-anak. Jadi ketika punya ini hati-hati sekali si anak ya. Dan mereka itu sensitif sekali. Jadi kalau bisa selalu merasa disayang dan harga dirinya juga bisa terjaga. Kemudian menilai kehidupan, memandang secara keseluruhan. Jadi bukan spasial. Oh, ini unit kerjanya si A, tapi mau akreditasi misalnya dan butuh si B. Jadi tanpa konfirmasi sama si C langsung ke si B misalnya gitu. Jadi memandangnya itu secara keseluruhan, pahami dulu masalahnya, intinya gitu ya. Jadi penuh pertimbangan. Jadi minta pertimbangan A dulu ke B gimana kalau si C gini.
baru ikutkan, baru ambil keputusan. Jadi bukan lagi langsung udah langsung ini A gitu, ini B gitu, enggak. Nah, mereka lebih bijak dan biasanya whole on the words gitu. Jadi memandang itu secara menyeluruh. Kemudian menerima keunikan dan nilai dari orang lain. Kemudian menerima datangnya kematian. Wah, udahlah aku udah tua gitu ya biasanya. Wis tua, wis umur, ya udah saatnya waktu saya sudah tidak lama lagi misalnya gitu. Jadi dia sudah menerima. Bahkan ada beberapa lansia itu yang sampai meminta apa namanya kain kafan gitu kadang ya. Kemudian lawannya atau penyimpangan psikologisnya yaitu putus asa. Dia lebih banyak memandang atau menghina dan mencela orang lain, kemudian menilai kehidupannya tidak berarti, merasa kehilangan karena kehilangan pasangan, kehilangan anak, anaknya sudah menikah, gitu ya, hidup dengan anak dan istri dan cucunya, gitu misalnya. Kemudian ingin berbuat banyak, tapi waktunya terbatas karena adanya oh sebentar lagi mau meninggal, jadi kayaknya aku mau bikin ini nggak bisa deh. Gitu. Kemudian untuk diagnosis SDKI-nya, kesiapan peningkatan konsep diri, harga diri rendah situasional, harga diri rendah kronik, gangguan identitas diri, ketidakefektifan coping defensif, penampilan peran tidak efektif, berduka, keputusasaan, ketidakberdayaan, distres spiritual, risiko distres spiritual, dan penyangkalan. Sebenarnya banyak lagi untuk lansia, misalnya ada kesepian, itu juga bisa masuk ke lansia ya. Gitu. Coba kalian bisa nanti buka sendiri di SDKI. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil. Silakan kalau mau dibaca. Itu saja dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.